Mau hidup enak? Ayo belajar pajak. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan bermakna. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya adalah seorang konsultan pajak, dosen pajak, dan general auditor. Selain itu, saya juga sebagai pekerja sosial di Yayasan Sayangi Anak Yatim Piatu atau SAYAP dan Pubatara. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang keilmuan yang saya pelajari, yaitu perpajakan. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita semua ini harus belajar pajak? Yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia sejak dilahirkan itu telah menjadi subjek pajak. Sehingga apabila telah memenuhi syarat akan menjadi wajib pajak. Yang kedua, database perpajakan itu telah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Ya, bahkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP ini akan menjadi sebagai NPWP ya, dan itu akan berlaku penuh mulai tahun 2023. Ya, jadi dengan dua syarat ini, dengan dua alasan ini, kita semua sebagai warga negara Indonesia akan sulit sekali untuk menghindari untuk membayar pajak, menghindari dari pembayaran pajak. Sulit sekali. Yang ketiga, dengan memahami peraturan perpajakan, kita dapat menghemat pembayaran pajak dengan memanfaatkan insentif-insentif dalam bidang perpajakan. Yang keempat, dengan memahami peraturan perpajakan, kita dapat menghindari sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, hukum kurungan, atau penjara. Nah, jadi dengan alasan ketiga dan keempat ini, tujuannya adalah kita belajar pajak ini supaya dapat bayar pajaknya dengan semurah-murahnya dan kita menghindari dari sanksi ya. Nah, yang kelima, dengan memahami peraturan perpajakan akan mendukung profesi kita sebagai konsultan pajak, akuntan publik, pengacara pajak, notaris, manajer accounting, PNS, dan lain-lain. Ya, dengan alasan yang kelima ini adalah mendukung karir kita, mendukung profesi kita, ya apapun profesi kita. Nah, lalu mengapa kita belajar pajaknya melalui channel YouTube? Sebelumnya saya mengajar di kampus ya, juga mengajar di tempat kursus. Saya membuka tempat kursus, tapi tempat kursus itu sudah saya tutup sejak tahun 2017. Nah, lalu saya berpikir saya ingin mengajar menjangkau lebih banyak orang ya, maka saya membuat channel YouTube ini. Ya. Kenapa kita belajar pajak melalui channel YouTube ya? Apa kelebihannya? Yang pertama, belajar pajak bisa kapan saja dan di mana saja. Ya, sepanjang kita ada alat untuk mengakses YouTube ya, itu kita bisa belajar pajak di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, materinya bisa diulang berkali-kali sampai mengerti. Ya, kalau misalnya contoh, teman-teman nih saudara-saudara belajar dari saya di kelas tatap muka. Ya, setelah ada pelajaran yang terlewat, ya mungkin sedang bengong atau apa gitu, ya itu tidak bisa diulang berkali-kali. Tapi kalau dengan channel YouTube ini, ya teman-teman bisa mengulang berkali-kali sampai mengerti. Yang ketiga, ya dengan channel YouTube ini, teman-teman bisa belajar pajak dengan biaya terjangkau, bahkan cenderung gratis. Ya, kenapa? Karena dengan channel YouTube ini, ya teman-teman mungkin harus beli kuota ya, beli kuota internet. Ya, kenapa saya bilang cenderung gratis? Ya, bisa saja kuota internet pun teman-teman bisa mencari tempat ya, misal di kampus atau di sekolah yang bisa menyediakan fasilitas WiFi gratis, seperti itu. Lalu, mengapa belajar pajaknya itu dari video YouTube yang dibuat oleh Irwan, oleh saya, ya? Ada beberapa alasan yang saya buat, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan, ya. Yang pertama, saya sebagai pengajarnya ini telah berpengalaman sebagai konsultan pajak sejak tahun 2000 dan saya sebagai dosen perpajakan sejak tahun 2009.
Alasan yang kedua adalah materinya itu setara dengan kursus Brevet AB, teman-teman ya. Bahkan saya akan membuat materinya lebih lengkap. Mengapa? Karena dengan belajar di YouTube ini kita tidak terbatas oleh waktu. Kalau di kursus offline ya, kursus-kursus yang formal, teman-teman itu kan berapa pertemuan dan satu pertemuannya paling 2 jam atau 2 jam setengah, seperti itu. Ya, ada keterbatasan waktu. Saya pun sebagai pengajar itu dibatasi oleh waktu. Sedangkan di channel YouTube ini, saya mau buat sedalam-dalamnya pun, dalam satu materi saya buat beberapa segmen pun itu tidak masalah ya, karena kita tidak dibatasi oleh waktu. Nah, yang ketiga, belajar di YouTube yang saya buat ini teman-teman gratis ya, atau kalau mau ya itu tidak dipaksa, tidak wajib, teman-teman bisa berdonasi secara sukarela. Yang keempat, ini penting teman-teman ya, peserta dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat kehadiran yang mungkin dapat digunakan sebagai pendamping ijazah, tergantung kebijakan masing-masing sekolah atau kampus. Itu teman-teman begini, banyak mahasiswa saya di kampus ketika mau lulus itu mencari sertifikat-sertifikat pendamping ijazah ya, karena itu merupakan satu peraturan dari eh, kementerian ya, supaya yang lulus itu ada pengalaman, ada sertifikat lain selain ijazahnya. Ya, nah tapi nanti itu tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah atau kampus ya, apakah sertifikat yang dikeluarkan oleh saya itu nanti bisa digunakan atau tidak sebagai pendamping ijazah. Nah, teman-teman, jika ingin mendapatkan sertifikat kehadiran, teman-teman harus mendaftar ya. Jadi untuk mendapatkan informasi tata cara mendapatkan sertifikat, nanti teman-teman bisa mengirimkan data berupa nama, alamat email, nomor WhatsApp ya. Nah, kode pos tempat teman-teman tinggal ya, melalui WhatsApp 0812 84 kali 372. Ya, nanti saya akan membalas atau admin saya akan membalas bagaimana tata caranya. Ya, seperti itu. Yang kelima, ketika channel YouTube ini subscribernya itu banyak, tentunya akan menarik bagi perusahaan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan ya. Nanti saya akan membuat channel YouTube ini selain belajar pajak juga menjadi sarana informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan kepada teman-teman ya. Jadi dengan belajar di channel YouTube ini sebagai subscriber di channel YouTube ini, teman-teman akan mendapatkan informasi lowongan kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi webinar ya tentang peraturan perpajakan terbaru seperti itu. Nah, teman-teman, materi apa saja yang akan saya berikan? Ya, sekali lagi ini materinya akan setara dengan Brevet AB, dan nanti teman-teman boleh lihat ya, boleh bandingkan dengan tempat kursus yang lain ya, materinya itu sama ya teman-teman. Yang pertama adalah pengantar perpajakan, yang kedua adalah KUP atau ketentuan umum perpajakan, ya di mana yang di pertama ini KUP yang saya ajarkan tidak secara lengkap dahulu teman-teman ya, yaitu yang dasar-dasar dulu tentang NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP ya, surat pemberitahuan atau SPT, dan tata cara pembayaran pajak. Itu dulu yang bagian segmen pertama tentang KUP. Ya, sedangkan yang lebih lengkapnya nanti setelah kita belajar lebih jauh. Yang ketiga, ya saya akan mengajarkan tentang pajak penghasilan orang pribadi. Ya, karena teman-teman yang belajar di sini sekali lagi tadi akan menjadi telah menjadi subjek pajak, dan setelah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya akan menjadi wajib pajak ya, dan pasti menjadi wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu di segmen ketiga nanti saya akan di chapter ketiga saya akan mengajarkan tentang pajak penghasilan orang pribadi. Nah, yang keempat sampai ke 9 adalah kita kenal dengan withholding tax atau potput ya, pajak pemotongan dan pemungutan. Saya akan mengajarkan dari PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final atau PPh 4 ayat 2, PPh pasal 26, dan PPh pasal
15. Jadi komplit ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan tentang pajak penghasilan badan. Ya, setelah teman-teman banyak belajar tentang PPh orang pribadi dan output, baru kita masuk nanti ke pajak penghasilan badan. Setelah belajar tentang PPh badan ya atau perusahaan ya teman-teman, ya nanti kita akan belajar tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ya, yaitu PPN dan PPNBM. Selanjutnya, seperti tadi saya sampaikan ya, kita akan belajar KUP lanjutan. Nah, di mana di KUP lanjutan ini kita akan belajar tentang penetapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan, ya, ketentuan khusus, ketentuan pidana dan penyidikan. Nah, yang ke-13 nanti kita akan belajar tentang pemeriksaan pajak. Tadi kita di KUP sekilas ada ya materi tentang pemeriksaan pajak, tapi itu sedikit sekali. Nanti tentang pemeriksaan pajak yang di chapter ke-13 ini, yaitu akan lebih lengkap ya tentang petunjuk teknis tentang pemeriksaan pajak. Apa yang kita harus siapkan sebagai wajib pajak ya ketika kita diperiksa. Nah, lalu mungkin yang penting adalah bagaimana kita bisa menghindari pemeriksaan pajak ya. Yang ke-14 yaitu tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau PPSP. Ya, dan tentang pengadilan pajak atau PP. Yang ke-15 adalah tentang pajak bumi dan bangunan ya, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya, yaitu PBB dan BPHTB. Yang kemudian kita akan belajar tentang biaya materai ya. Biaya materai ini materinya sedikit sih ya. Nah, selanjutnya ini yang saya bilang materinya mungkin lebih dari bracket A, bracket B yang teman-teman dapatkan secara offline ya, yaitu tentang akuntansi perpajakan dan manajemen perpajakan. Ya, yang 18 tadi 13 dan 18 ini sama ya. Jadi yang 18-nya nanti kita hilangkan lah ya. Jadi akuntansi perpajakan dan manajemen perpajakan. Nah, itulah teman-teman yang akan saya sampaikan pada video-video selanjutnya ya. Tapi saya harus disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa materi dalam video tutorial ini ya saya buat atau kami buat berdasarkan peraturan terbaru pada saat video ini dibuat. Ya, mungkin saja karena perubahan peraturan, video ini sudah tidak relevan pada saat Anda melihatnya. Dengan demikian, materi dalam video tutorial ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam melakukan kewajiban perpajakan, ya. Nah, tetapi kalau jadi tambahan literatur ya boleh saja ya. Nah, jadi teman-teman silakan hubungi konsultan pajak resmi atau petugas pajak untuk mendapatkan jawaban profesional. Materi dalam video ini dapat dijadikan tambahan referensi setelah mendapat jawaban profesional tersebut, ya. Nah, apabila nanti teman-teman menemukan materi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, mohon untuk memberikan informasi melalui WA 0812 84 kali 372. Nah, dengan catatan ya teman-teman memberikan link YouTube materi yang menurut teman-teman tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, serta tolong berikan nomor peraturan perpajakan yang tidak sesuai tersebut ya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, nanti saya akan segera membuat revisi yang diperlukan. Demikian teman-teman ya, besok kita akan mulai belajar tentang dasar-dasar perpajakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mau hidup enak? Ayo belajar pajak. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan bermakna.